salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Baiklah Nanda, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara pada saat sekarang ini. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 dan berakhir dengan dikuasainya Pasai oleh Portugis pada tahun 1521. Raja pertama bernama Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Tahir. Kesultanan Samudra Pasai juga tercantum dalam kitab Rilah Ilah I-Mashrid atau Pengembara ke Timur karya Abu Abdullah Ibn-Battuha 1304-1368, musafir Maroko yang singgah di samudra pada tahun 1345. Ibn Battuha bercerita bahwa Sultan Malik Az-Zahir di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh keramahan. Kemudian yang kedua, Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan dari Samudra Pasai yang pada tahun 1630 ditaklukkan oleh Majapahit hingga kemundurannya di abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh, dan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Manghayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah. Dalam sejarahnya yang panjang itu 1496 sampai dengan 1903, Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kemudian kita masuk Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kesultanan ini sebelumnya merupakan keadipatian atau kadipaten dari Kerajaan Majapahit dan tercatat sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Pada tahun 1568, kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang diperkirakan didirikan oleh Wali Songo. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berawal ketika Kerajaan Demak mengurus pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati dari Cirebon dibantu pasukan Demak menduduki pelabuhan Banten, salah satu dari pelabuhan Kerajaan Sunda, dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Cirebon dan Demak. Menurut sumber Portugis sebelumnya, Banten merupakan salah satu pelabuhan utama Kerajaan Sunda, selain pelabuhan Pontang, Cikede, Tamgara, Tangerang, Sunda Kelapa, dan Cimandu. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Menurut naskah Babat, Adayaningrat gugur di tangan Sunan Gundung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Kebo Kenaga bergelar Ki Ageng Peging. Sejak saat itu Peging menjadi daerah bawahan Kerajaan Demak. Meninggal tahun 1546, Sunan Prawata naik takhta, namun kemudian tewas dibunuh
oleh Arya Panangsang, Bupati Jipang pada tahun 1549. Setelah itu, Arya Panangsang juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalimayamat, Bupati Jepara Putri Sultan Trenggana, Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Ia pun menjadi pewaris tahta Kerajaan Demak yang ibu kotanya dipindah ke Pajang. Baiklah, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.